kembali lagi di program Ngerit, ngobrol seru guru dan murid. Bersama saya Reza Anindya. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu guru kita nih, yaitu Bu Maya Haris, guru PPKN dan Akidah Akhlak. Halo Ibu Maya. Halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Makasih ya Bu bisa datang di studio kami hari ini dalam tema bagaimana sih membentuk generasi emas 2024 melalui pendidikan madrasah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Nah, anak-anak di sini yang kita garis bawahi bukan hanya cerdas saja, namun harus berkarakter. Pintar oke, tapi kalau tidak punya karakter itu sepertinya kurang pas ya di era seperti ini. Ya, mungkin itu yang harus kita butuhkan ya, selain kita punya skill, kemudian kita punya kecerdasan, kemudian kita punya perubahan ya. Yang namanya edukasi atau pendidikan itu harus ada perubahan, meskipun itu perubahan yang kecil. Nah, menurut Ibu seperti itu. Jadi tantangan kehidupan itu dari zaman ke zaman tentunya berbeda ya anak-anak ya. Jadi tapi harus kita pegang teguh bahwa pintar itu tidak cukup tanpa karakter. Gitu. Apa sih yang menjadi fokus utama Ibu untuk mengajar PPKN dan Akidah Akhlak untuk membentuk generasi emas di tahun 2024? Ya, fokus utama yaitu adalah satu, perubahan. Perubahan yang dulunya nggak peduli jadi peduli, ingin tahu ya, yang awalnya nggak istilahnya itu kondisi bangsa. Kalau kita belajar Pancasila atau PPKN itu kan kalau seandainya kita tidak berdiskusi, hanya saklek membaca terus tapi tanpa mengetahui kondisi saat ini, maka akan istilahnya kurang afdol atau kurang sempurna. Nah, bagaimana cara PPKN ini mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara kita berdiskusi, kemudian mengetahui apa yang terjadi saat ini di Indonesia atau yang sudah pernah terjadi ya, agar tidak terjadi hal-hal negatif di kemudian hari lagi. Itu adalah fokus kami. Nah, menurut Ibu nih, apa perbedaan terbesar antara pendidikan madrasah dan sekolah umum lain untuk membentuk generasi penerus? Ya, jadi ini yang menarik ya. Saya memang pernah mengajar di kalangan non-muslim ya. Kemudian perbedaannya jelas. Kalau di non-muslim itu atau di sekolah umum itu mereka punya toleransi yang sangat tinggi. Misalkan kalau di lingkungan situ kita nggak dengar azan ya tetapi ketika jam azan mereka yang non-muslim itu selalu mengingatkan saatnya sholat, saatnya Ika sholat boy gitu kan. Nah, itu artinya mereka toleransinya sangat tinggi terhadap perbedaan agama. Kemudian kalau di madrasah ini saya karena kita seiman ya, jadi seperti sholat sudah ada azan, kemudian literasinya juga literasi Al-Quran, itu semakin menambah kedamaian dalam hidup kita dengan segala bentuk mungkin konflik, kemudian masalah-masalah kehidupan. Ini ketika ada di madrasah tercinta kita insya Allah penuh keberkahan ya, dan itu menambah kedamaian dalam kehidupan kita. Nih, bagaimana sih Bu cara Ibu Maya menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui mata pelajaran PPKN? Ya, kalau nilai-nilai kebangsaan, saya selalu menanamkan satu, yang pertama kita harus moral kita ya, secara moral itu harus baik. Kemudian diikuti dengan kinerja. Kalau hanya moral tetapi tidak diikuti dengan kinerja, perubahan, itu tidak akan menghasilkan sesuatu perubahan meskipun itu sedikit. Contohnya seperti ini. Misalkan mereka ini berangkat ke sekolah, jam pertama adalah mapel Pancasila atau PPKN. Kemudian mereka secara moral itu
ada termasuk iman dan takwa, kemudian termasuk dengan kejujuran, ya, itu secara moral dia bagus. Tetapi secara kinerja, misalkan ibu kasih tugas mengenai nak, tolong kamu bikin sebuah resuman atau resum tentang kondisi Papua saat ini. Nah, karena apa? Papua bagian dari Indonesia gitu kan. Nah, kemudian mereka males-malesan, tidak punya kinerja yang bagus gitu ya. Kelak lah, menunda. Kemudian apa yang terjadi? Tidak tuntas karena mereka tidak ada proses yang ibu nilai. Ya, setiap penilaian, setiap tagihan yang ibu tagih itu pasti ada penilaian proses yang harus kita kerjakan bersama gitu kan. Nah, jika ibu menemukan siswa yang seperti itu, maka ini adalah sebuah kendala dalam belajar. Nah, saya harus motivasi, lebih melakukan pendekatan dulu. Ada apa dengan kamu? Kan tidak semua siswa seperti itu. Lakukan pendekatan secara hati ke hati, terus kita berbicara apa kendalanya, apa susahnya untuk tugas ibu seperti itu. Jadi kita harus melalui proses yang itu sehingga siswa itu mengalami perubahan dalam belajarnya, begitu. Nah, sebagai guru akidah akhlak nih Bu, apa saja nilai keislaman yang paling utama untuk diajarkan dalam membentuk karakter siswa? Ya, nilai keislaman yang paling utama menurut ibu itu saya merangkumnya ada 5S. S yang pertama yaitu saya ingin menanamkan rasa syukur dulu, karena tidak setiap orang, setiap siswa itu mempunyai waktu dan kesempatan yang sama seperti kalian ini ya. Syukur dulu kamu dalam berada di dalam majelis ilmu, khususnya di mana ya. Yang kedua, sungguh-sungguh. Kalau sudah dalam majelis ilmu kita nggak sungguh-sungguh ya, nggak fokus, itu percuma saja, cuma menghabiskan duit orang tua ya, cuman pindah tidur, mungkin pindah makan ya, tapi kamu tidak sungguh-sungguh. Maka dari itu sungguh-sungguh itu penting sekali ya. Yang ketiga yaitu harus sabar. Yang namanya menimba ilmu banyak sekali cobaan anak-anak ya, entah itu cobaannya pacaran ya enggak, entah itu cobaannya itu teman pengennya beli skincare terus ya enggak. Nah, skincare ini bahaya ya, bahaya kalau sudah berani pakai skincare atau kita sebut dengan tabarruj, berlebihan, maka tingkah laku kita secara tidak langsung pasti berubah. Ada kecentilan yang pertama ya, ada ingin diperhatikan. Nah, itu bahayanya ya. Nah, yang keempat yaitu berbaik sangkalah, sangka baik kepada Allah ya. Nasib kita ya saat ini selalu adalah skenario Allah ya, bukan bukan tanpa sengaja, ini memang skenario Allah ya, takdir Allah yang mempertemukan kita dan ingin selalu ada perubahan yang lebih baik. Yang kelima adalah jangan lupa, S yang kelima ini penting ya, sedekah. Sedekah itu adalah bisa menangkal kita dari perbuatan-perbuatan yang kita nggak peduli ya. Kita di luar sana atau di dalam lingkungan kita saja banyak loh orang-orang yang perekonomiannya status sosialnya di bawah kita. Inilah yang membutuhkan sedekah kita anak-anak ya, apalagi di pinggir-pinggir jalan di luar sana. Ini adalah memupuk kita untuk saling peduli terhadap umat manusia ya. Nah, apa nih Bu pendekatan Ibu dalam menghadirkan pendidikan karakter yang seimbang antara moral, kebangsaan dan nilai-nilai agama di madrasah? Ya, ini saya juga merangkumnya ya, bahwa usaha-usaha kita yang pertama harus kritis. Kritis itu artinya kita berpikir kritis dalam menanggapi semua masalah kehidupan yang ada, termasuk sekolah juga. Kemudian yang kedua, kita harus kreatif anak-anak. Kreatif itu artinya kita itu apa yang harus bisa kita lakukan dalam menghadapi sebuah masalah ataupun tantangan-tantangan kehidupan. Jangan sampai kita memaknai diri kita adalah sebuah produk gagal. Produk gagal ini artinya begini, saya ini anak siapa sih? Saya ini cuman anak ini. Jangan. Karena
Allah kasih potensi kita itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi semua orang itu punya kedua potensi itu, dan dilarang kita untuk memaknai kita ini adalah produk gagal. Nggak boleh ya. Terus yang ketiga, kita komunikatif dengan siapapun ya, termasuk orang-orang yang di bawah kita levelnya, mungkin adik-adik kita yang SD itu kita harus komunikatif juga. Jangan dianggap anak-anak kecil itu anak-anak yang siapa sih lu gitu, nggak boleh. Kita harus menghargai setiap orang yang ada di depan kita, sekalipun itu orang yang tanda kutip ya, orang yang nakal ya, kita harus tetap bisa menghargai secara hak asasi manusia, secara kemanusiaan, kita harus tetap menghargai. Kemudian K yang keempat, kolaboratif kita bisa kerjasama dengan siapapun anak-anak ya, dengan non muslim, kemudian dengan perbedaan ras, suku ya, itu adalah 4K yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghadapi bersama-sama tantangan dunia yang akan datang. Oke. Bagaimana sih Bu peran PPKN dan agama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sering terjadi dan membawa budaya luar? Oke. Kalau Pancasila itu kita filternya adalah tantangan dari luar, misalkan kebudayaan kita ya, yang awalnya kita ini istilahnya mengagumi gitu ya kebudayaan, lebih mengagumi kebudayaan dari luar. Itu karena apa? Karena kita tidak mencintai budaya sendiri. Maka bersyukurlah di MAN ini ada pagelaran seni ya. Artinya di sini ada kesenian-kesenian daerah yang harus kita tahu, bahkan kita lakonkan sebagai penari, mungkin pemain teater ya. Ini sudah luar biasa. Ini adalah menangkal bahwa kebudayaan asing itu boleh masuk, namun kita harus mencintai budaya sendiri, itu yang pertama. Kemudian selain budaya, kita harus literasi anak-anak, melek literasi. Literasi itu bukan hanya baca buku ya, bukan, tetapi ada kebudayaan yang harus kita pelajari dan kita lestarikan. Kemudian teknologi, lonjakan teknologi yang luar biasa pesat ya, jangan sampai gaptek di era seperti ini ya. AI itu penting sekali, namun satu, tidak mengalahkan karakter. AI secanggih apapun, kalau kamu tidak berkarakter itu maka akan sia-sia saja ya. Misalkan kamu jadi orang yang pintar tapi tidak jujur, nah itu karakter kamu udah nggak ada ya, nggak bisa jadi kamu dikasih amanah, kamu korupsi. Nah, itu karena kamu nggak punya karakter, ya. Kemudian yang kedua, tantangan yang harus kita punya bedeng ya. Yang kedua adalah manajemen konflik. Manajemen konflik itu terjadi di mana-mana. Jadi konflik itu kan konflik atau masalah di kelas saja itu luar biasa ya, sampai nggak bertegur ya, sampai lama. Ada yang nggak seperti itu? Ada ya, pasti tentu ada. Nah, hal-hal yang seperti itu kita harus punya manajemen atau cara. Bagaimana caranya supaya tidak berkepanjangan konflik itu. Nah, itu tentunya dengan sabar, dengan komunikatif ya, itu manajemen konflik. Yang ketiga yaitu toleransi. Jika teman kita ada yang lebih tinggi, maksudnya dalam hal pemikiran, kemudian nggak mau kalah, egoisnya, ya kita harus menurunkan ego kita ya, seperti itu. Jadi ada 3 hal ya, ada karakter dan akhlaknya yang harus diperbaiki, manajemen konflik, kemudian rasa toleransi kita yang harus selalu ditanamkan dimanapun kita berada gitu. Menurut Ibu nih, apa saja sih karakter utama yang harus dimiliki oleh generasi emas yang hidup di era modern saat ini? Ya, karakter utama yaitu satu, karakternya harus selalu syukur ya, selalu bersyukur dulu. Kemudian karena anak bangsa itu merupakan terjaganya stabilitas bangsa. Kalau karakternya itu tidak ada atau bahkan terabaikan, maka
Ya susah sekali, nggak berkarakter, ikut-ikutan. Ada misalkan arus globalisasi di bidang kebudayaan, dia ngikut ke sana. Ya, mohon maaf ya, tidak semua kebudayaan asing yang masuk itu perlu kita contoh. Ya nggak, misalkan cara mereka berpacaran itu kan sudah nggak patut kita ini, ya nggak. Nah itu adalah hal-hal yang harus kita siapkan dalam kehidupan kita. Oke. Bagaimana sih Ibu Maya melihat perkembangan teknologi dalam pendidikan madrasah kita? Ya, alhamdulillah teknologi di madrasah kita ini tidak kalah dengan sekolah yang lain atau sekolah umum. Maka dari itu saya mengapresiasi dengan podcast yang ada di MAN 1 ini adalah sumber informasi atau jendela informasi untuk kalangan kita maupun orang-orang yang berada di luar sana yang ingin mengetahui atau mengenal lebih dekat MAN 1 Pangkal Pinang itu bagaimana. Jadi saya sangat mendukung sekali, mengapresiasi dengan adanya tim-tim podcast yang ada di sekolah kita. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Nah Bu, apa sih pentingnya keterlibatan keluarga dalam mendidik karakter siswa di madrasah? Ya, jadi ini sangat penting ya anak-anak. Jadi kalian masuk di lingkungan MAN 1 itu diantar, diizinkan oleh orang tua, bahkan agak dipaksakan oleh orang tua karena orang tuanya itu sudah terpercaya oleh pendidikan yang ada di madrasah. Nah, di sini sangat penting orang tua mengetahui perkembangan apa yang sudah ada di anaknya ya. Misalkan anaknya ini awalnya nggak bisa ngaji gitu ya, ketika masuk di MAN 1 di sini digembleng tahsinnya, kemudian tahfiznya, dan alhamdulillah orang tua juga mendukung ya. Kemudian ini adalah merupakan langkah-langkah kita untuk satu, menjaga amanah dari orang tua ya enggak. Nah, dengan acara parenting maka kita menyampaikan bahwa kita punya program seperti ini, tahsin, tahfiz dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Ya. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Cerita menarik selama Ibu Maya mengajar di MAN 1 Pangkal Pinang ini. Apa sih Bu cerita menariknya? Iya. Jadi begini, yang namanya seorang ibu pekerja, ibu rumah tangga ya, itu tentunya banyak sekali masalah ya. Banyak sekali masalah-masalah kehidupan. Namun kan itu tadi dengan manajemen konflik akhirnya masalah itu saya anggap tidak ada. Dan yang lebih tenang ketika berangkat ke sekolah, kemudian dengar literasi Quran, masya Allah, saya nggak speechless, nggak bisa berkata-kata. Begitu damai masuk lingkungan MAN 1 ini. Apalagi kalau sudah dengar azan ya, ini kita nggak perlu lagi menunggu untuk istilahnya itu keliling guru-guru untuk ngobrak-ngabrik kalian untuk sholat. Jadi cukup dengan adzan, saya lihat begitu kompaknya mereka langsung menuju musola. Kemudian apalagi ada tahsin juga, perbaikan bacaan, kemudian ada murojaah bersama. Itu masya Allah, itu sesuatu hal yang sangat indah bagi saya di sekolah ini gitu. Nah, apa sih harapan Ibu Maya untuk generasi kedepannya yang dididik melalui madrasah ini? Ya, anak-anak madrasah kita ini keren. Jangan kamu berkecil hati. Jadi saya bangga jadi guru madrasah. Mudah-mudahan kalian bangga juga bergabung dengan kami ya. Jadi harapan saya, dimanapun kita berada, dilempar di sisi dunia manapun, kita harus punya karakter. Jangan ikut-ikutan ya. Karakter apa ya? Karakter keislaman ya. Kamu boleh menikmati lonjakan-lonjakan perubahan dunia yang sangat pesat ya, tapi satu, karakter harus dijaga ya, moral kita. Kemudian misalkan ya, kamu ini insya Allah ditakdirkan mau ke Jepang ya enggak? Amin. Belajar sungguh-sungguh dari negara tersebut. Karena apa? Orang-orang pemuda Jepang, dia menerapkan prinsip Kaizen. Kaizen itu apa?
1 menit untuk perubahan diri sendiri. Nah, kalau kita muslim, berarti 1 menit kita sempatkan untuk perubahan. Boleh main musik, boleh dengan membaca Quran, atau sholat sunnah. Ya, yang penting hal-hal seperti itu jangan dilakukan dengan tergesa-gesa. Nah, di sini nanti kamu pasti bisa merenung betapa kaizen itu sangat bagus untuk perkembangan diri kita. Nah, di sini prinsipnya yaitu ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan produk baru. Saat ini di Jepang ya, di Jepang sudah bahkan bukan untuk perbaikan diri sendiri, produktivitas kinerja pegawai yang ada di pabrik, industri itu semuanya menerapkan kaizen. Maka dari itu saya mengagumi Jepang itu, mulai dari karakter mereka tertanam, kemudian prinsip kinerjanya bagus, tangguh, kerja keras, tidak pantang menyerah. Nah, ini yang harus kita follow up atau ikuti ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang unggul ya. Oke. Baik, terima kasih Bu atas motivasinya hari ini. Semoga madrasah kita dan alumninya ataupun generasi penerusnya bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Amin. Dan semoga madrasah kita bisa menjadi madrasah yang terbaik, namun yang paling terbaik. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.